بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Nah, baca. Baca yang cepat ya. Kita mau habiskan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum wa nafa'ana Allah bi ulumikum fid darain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Shalih Al-Utsaimin الوجه الرابع في ابطال مذهب عن التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان وجه عليه الخامس ya. الوجه الخامس أن يقال للمعطل أنت أعلم بالله من نفسه فسيقول لا، ثم يقول له هل ما أخبر الله عز وجل عن نفسه صدق أو حق؟ فسيقول له نعم، ثم يقول له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا، ثم يقول له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص يستخرجوا بعقولهم؟ فسيقول لا. هذا ما يقول له باعتبار ما جاء في القرآن. نعم. Kata beliau, sisi yang kelima dari sisi yang menunjukkan kebatilan dari madhab Mu'attilah ini, ya. Dikatakan kepada Mu'attil, apakah kamu lebih tahu? Iya. Tentang Allah Subhanahu wa taala daripada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Apa kamu lebih tahu terhadap zat Allah Subhanahu wa taala atau daripada Allah Subhanahu wa taala tentang zatnya sendiri? Maka dia akan katakan tidak. Ya. Dikatakan lagi, apakah apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang zatnya ini benar dan jujur? Maka dia akan mengatakan iya. Maka dikatakan, apakah engkau tahu ucapan yang lebih fasih, lebih jelas dari ucapan Allah Subhanahu wa taala? Dia katakan tidak. Kemudian ditanya lagi, apakah engkau menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menjadikan manusia itu buta dari kebenaran dengan nas-nas seperti ini, supaya mereka mengeluarkan istinbat makna dengan akal-akal mereka? Kemudian dikatakan tidak. Jadi 4 pertanyaan ini. Hada ma yuqalu bi itibari ma jaa fil Qur'an. Ini kalau dilihat dari Al-Qur'an. Ketika Allah turunkan Al-Qur'an tentang zatnya dan sifat yang Allah sifati untuk zatnya, apakah kamu lebih tahu? Ketika kamu katakan bukan itu yang diinginkan, Allah tidak memiliki tangan, apa kamu lebih tahu tentang zat Allah? Ini yang pertama. Pasti dikatakan apa? Tidak. Apakah ucapan Allah SWT dalam Al-Quran itu tentang sifatnya, tentang zatnya, itu benar atau tidak? Hak atau tidak? Pasti dikatakan hak. Iya. Ditanya lagi, apakah ada yang lebih fasih dari ucapan Allah SWT dari makhluknya? Dia katakan tidak ada. Ditanya, apakah kamu menyangka bahwasanya Allah menginginkan makhluknya tidak tahu dari nas, dari nusus yang datang tentang sifat, kemudian mereka yang mengeluarkan sendiri makna dari nas itu? Pasti kan tidak. Terus kenapa kamu tolak? Kenapa kamu tafsirkan sendiri? Itu maksudnya. Ini kalau dikatakan dari Al-Quran. Sekarang ini dikatakan kepada hadis Nabi SAW, apa yang datang dari Nabi. Nah, Sallallahu alaikum. Hal ata'ana billahi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayaqul la, thumma yuqal lahu hal ma akhbar bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidqun aw haqqun? Fasayaqul na'am, thumma yuqal lahu hal ta'lamu anna ahada minan nasi afsahu kalaman wa abyana
وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيقول لا. ثم يقول له هل تعلم أن أحد من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيقول لا. Iya. Ini dikatakan kepada dalam hadis Nabi SAW. Kalau dikatakan apakah kamu lebih tahu tentang Allah daripada Rasulullah SAW? Iya. Ketika Nabi SAW sifati turun, kemudian kau bilang tidak, bukan Allah yang turun. Iya. Apa kau lebih tahu? Apa kau datang wahyu kepadamu? Iya. Kalau orang sufi, guru-gurunya bilang iya. Ya. Kemudian dikatakan apakah yang dikhabarkan Rasulullah ini tentang Allah itu benar dan hak atau tidak? Pasti dia katakan benar. Ya. Terus kalau tidak mau terima, tidak bisa dibilang tidak. Yang datang Nabi itu tidak benar. Tidak berani dia. Ditanya lagi, apakah kamu tahu seorang yang lebih pasti dari Nabi SAW? Dari ucapannya, yang ucapannya lebih jawami', satu kata tapi bisa mencakup makna banyak daripada Nabi SAW. Dari makhluknya ada, pasti tidak ada. Nabi yang paling fasih. Iya. Tidak ada kalau begitu. Apakah kamu tahu seorang yang lebih memberi nasihat? Iya. Pada hamba Allah SWT dari Rasulnya. Apakah ada tahu? Antum tahu? Pasti tidak. Tidak ada. Dia yang paling merahmati, dia yang paling memberi nasihat. Iya. Dia yang paling menginginkan seorang berada di atas petunjuk. Dia yang paling menginginkan manusia berada di atas hidayah. Iya. Seperti itu. Pasti jawabannya tidak ada. Kemudian dikatakan kalau dia sudah takrir semua ini dan ada yang diayakan, mari kita katakan fayuqul lahu na'am. Ahsanallahu ilaikum fayuqul lahu idza kunta tuqiru bidzalika falimada la yakunu 'indaka al-iqdam wasyuja' fi itsbati ma athbata Allah ta'ala nafsi wa athbata lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam على حقيقة وظاهره اللائق بالله وكيف يكون عندك الإقدام والشجاع في نفي حقيقة تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا. Terus. أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ وليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. Kata beliau, maka dikatakan untuknya, tatkala ditanya pertanyaan ini dikatakan, kalau kamu sudah mentakriri itu semuanya, ada jawabannya ya, ada jawabannya tidak, maka kenapa tidak ada di sisimu ini kekokohan dan keberanian untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan? Kenapa tidak bisa? Kenapa kamu tidak berani, tidak kuat untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan? Sedangkan kau sudah tahu semua yang tadi pertanyaan. Iya. Atau apa yang ditetapkan oleh Rasulnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala di atas hakikat dan zahirnya yang sesuai dengan kebesaran dan keungahannya. Iya. Kamu tahu zat Allah agung, ya kan? Pasti jawab iya. Kenapa kau tidak bisa sifati Allah dengan sifatnya yang agung juga? Kenapa harus dibandingkan dengan yang lain? Harus sama. Nanti seperti ini dan seperti ini, harus ditakwil. Iya. Kemudian kata beliau, wa kaifa yakunu, dan kenapa justru ada pada dirimu rasa kekokohan, keberanian untuk menolak hakikat dari sifat tersebut? Kenapa justru keberanianmu itu pada hal seperti itu, bukan pada apa yang mencocoki Allah Subhanahu Wa Taala? Wa sarfuhu ila ma'nan, atau di sisimu ada pemalingan kepada makna yang menyisihi dari zahirnya tanpa ada ilmu. Kenapa bisa? Engkau tolak atau kau palingkan ke makna yang tidak benar tanpa ada ilmu, tanpa ada dalilmu. Kemudian ditanya lagi, "Wamada yudiruka?" Dan apa yang membahayakanmu kira-kira kalau kau menetapkan untuk Allah apa yang ditetapkan untuk dirinya pada Al-Quran, atau apa yang Nabi SAW tetapkan dalam sunnah yang sesuai dengan kebesaran dan keungahannya? Maka kalau seperti itu, maka engkau telah mengambil apa yang datang pada Al-Quran dan sunnah secara penafian dan penetapan. Apa yang membahayakanmu?
Kalau kau tetapkan apa yang tetapkan, nafikan apa yang nafikan, maka engkau akan berjalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kau keluar dari situ, berarti kau sudah menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Iya. Terlebih kau menyelisih pemahaman para as-salaf. Tidak ada yang mendahului yang menolak sifat, tidak ada. Tidak ada yang mendahului tentang menafikan sifat, tidak ada. Semuanya berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, dan para salaf juga seperti itu. Iya. Apa kau lebih dekat kepada Nabi SAW daripada para sahabat? Apakah ilmu lebih tinggi daripada para sahabat? Iya. Apakah dijamin kau masuk surga? Dijamin kau benar? Iya. Seperti itu. Kata beliau, bukankah kalau seperti itu ini lebih selamat untukmu dan lebih lurus, lebih kuat untuk jawabanmu nanti ketika ditanya di hari kiamat, mada ajabatumul mursalin? Ditanya, bagaimana kau menjawab para rasul, dakwah rasul? Bagaimana? Ketika Rasul mengatakan yanzil rabbuna, apa yang kau jawab? Kau ganti? Ditanya begitu. Iya. Kata beliau, alaysa sarfuka lihadin nusus? Bukankah pemanggilanmu terhadap nas-nas seperti ini dari zahirnya dan pemastianmu terhadap makna yang lain itu adalah bahaya untukmu? Iya, kalau kamu palingkan kemudian kau tentukan maknanya lagi. Sudah kau palingkan, kau kasih lagi makna lain. Iya, seakan-akan kau yang paling tahu. Iya. Fala'allal murad, dan bisa saja kalau misalnya boleh mentakwil, boleh mentasrif, bisa saja juga yang kau tasrif ini salah. Iya. Fala'allal murad yakunu ala takdir jawaz sarfiyah ghairu ma saraftaha ilai. Kalau dikatakan bisa saja juga kalau boleh mentafsir, boleh ditasrif ke makna yang lain, bisa saja makna yang kau tentu ini salah juga. Iya. Sudah tidak boleh, salah lagi. Begitu maksudnya. Jadi mending terima saja, ini lebih selamat untukmu. Iya, lebih selamat. Ini sisi yang kelima, ya, bagi menunjukkan kebatilan dari mazhab Mu'tazilah. Sekarang keenam. Sallallahu alaikum al-wajh as-sadis fi ibtal madhhab ahli al-ta'til annahu yalzimu alaihi lawazim batilah wa budlanul lazim yadullu ala budlanil malzum. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. قال النعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. Nah, terus. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفر أو وكفرا أو موهما لذلك. Nah, kata beliau, dan sisi yang keenam pada bentuk kebatilan dari ahli ta'til adalah mengharuskan atasnya dari ucapannya ini atau keyakinannya keharusan yang batil. Dan kaidahnya butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Jadi keharusan ucapannya atau pemikirannya ini, keyakinannya itu menghadirkan keharusan yang batil. Dan kaidahnya kalau ada keharusan yang batil menunjukkan yang diharuskan ini batil. Dari keharusan yang ada pada ucapannya, yang pertama kata beliau bahwasanya ahlu ta'til ini itu tidak memalingkan nusus sifat dari zahirnya, kecuali dia harus meyakini dulu bahwasanya adanya keharusan atau sangkaan kesamaan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Iya kan? Ini yang sudah kita lewati sebelumnya. Jadi sebelum mentaktil dia harus menyamakan dulu, karena supaya punya alasan untuk mentaktil. Karena kalau tidak seperti itu tidak ada alasan dia untuk mentaktil. Bagaimana caranya? Sedangkan kaidahnya itu mereka harus mensucikan Allah. Harus mensucikan Allah SWT. Kata beliau wa tashbihullah ta'ala bi khalqihi kufrun atau kufur. Dan menyamakan Allah dengan makhluknya ini kufur. Lihat
Ini yang membawa dia kemana? Ke ta'til. Ya kan? Makanya tidak mau. Ini keharusannya dulu. Jadi harus ada tasbih, dan tasbih itu kekufuran. Li'annahu, kenapa? Ini takdzibun liqaulihi ta'ala, bentuk pendustaan terhadap firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah sudah katakan tiada semisal, kamu katakan Allah semisal dengan yang lain. Dan berkata Nu'aim bin Hammad al-Khuzai, ini disebutkan dhaif fil hadis tapi imam fi sunnah. Salah satu masyayikh dari Syekh Bukhari rahimahullah taala, man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kufur. Wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar. Jahada itu ingkar ba'da al-ma'rifah. Dia telah kufur. Wa laysa ma wasafa Allah bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihan. Dan tidak ada pada sifat yang Allah sifati untuk zatnya dan rasulnya itu tamsil. Ya, tamsil atau tashbih. Tashbih itu tamsil. Kata beliau, wa minal ma'lum, dan perkara yang diketahui bahwasanya dari kebatilan yang paling batil adalah menjadikan zahir kalam Allah dan Rasulnya itu ada tashbihan atau kekufuran atau hal yang memberi sangkaan terhadap hal tersebut, yaitu tashbihan. Iya, penyamaan terhadap makhluknya. Ini dia. Jadi kenapa dikatakan ta'til ini batil? Karena keharusannya sebelum mentaktil harus mentasbih, dan tasbih itu apa hukumnya? Kufur. Ini keharusannya. Jadi tidak boleh mentaktil. Kenapa? Karena kalau mentaktil berarti harus dulu mentasbih. Ini keharusannya. Tidak ada jalan untuk mentaktil kecuali harus mentasbih dulu. Iya, harus mentasbih dulu. Tidak bisa langsung ditolak. Harus mentasbih dulu. Dan tasbih itu kufur. Ini yang pertama. Yang kedua, ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله بتبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. Iya, yang kedua, keharusan yang kedua yang batil ini adalah bahwasanya kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan sebagai penjelas untuk segala sesuatu, petunjuk untuk manusia, penyembuh dari apa yang ada dalam dada, kegelisahan, kesedihan, cahaya yang jelas, yang terang, pembeda antara hak dan batil. Ini Allah tidak jelaskan padanya apa yang menjadi kewajiban seorang hamba untuk diyakini. Perkara yang mustahil. Ya, terkhusus pada nama dan sifatnya. Dan Allah jadikan apa? Sebagai perwakilan untuk diwakilkan kepada akal-akal mereka. Maksudnya Allah turunkan, sudah, antum tafsirkan sesuai dengan akal. Perkara yang tidak mungkin. Iya, tidak ada yang menjamin akal-akal manusia itu selamat. Tidak ada. Tidak ada yang selamat akalnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Iya. Dari apa yang keluar dari perkataannya itu semuanya wahyu. Selainnya itu tidak. Bisa ditolak, bisa diambil. Sebagaimana disebutkan Imam Malik. Iya. Bagaimana mungkin? Iya. Lalu dilihat siapa yang menjadi wakil, siapa yang mengeluarkan pendapat ini, siapa? Orangnya siapa dulu? Iya. Belum lagi dilihat itu. Ya kan? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana ilmunya? Belum lagi. Ya kan? Kata beliau, yusbituna lillahi ma yasha'un. Itu mereka menetapkan untuk Allah apa yang mereka kehendaki sesuai dengan kehendaknya saja. Ini cocok, ini tidak cocok. Iya. Kalau saya tetap, misalnya kita tetapkan ini, engkau tetapkan itu, sudah. Akan nanti saya berdalil yang ini untuk membantah kamu, kamu juga berdalil untuk membantah saya, sudah. Ujungnya apa? Baku pukul pasti. Iya, sama-sama ingin menang. Kalau tidak ada patokan, sandaran, sudah seperti itu. Iya, makanya kalau beragama dengan pakai akal sudah semuanya ribut. Iya, semuanya ribut. Karena semua masing-masing mau mengeluarkan pendapatnya. Iya, keluarlah istilah hurriyatul fikr. Ini keluar sudah, diterapkanlah sudah dalam asma sifat, sudah habis. Tidak ada yang selamat. Iya. Kata beliau, wa yunkiruna ma la yuridun.
Iya. Atau di sini apa situ? Yungkiruna ma yuridun. Iya, dan mengingkari apa yang mereka tidak inginkan. Nah, ini tidak cocok untuk Allah, sudah ingkar saja. Bahaya. Terusnya. Dan ini menunjukkan zahir dari kebatilannya. Yang ketiga. Sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu ar-rasyidin wa ashabahu wa salaf al-ummah wa a'immataha kanu qasirina muqsirina bi ma'rifati wa tabyin ma yajib Qasirina muqassirin ya. أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز إذ لم يرد عنهم لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة وكلا الأمرين باطل. Iya. Yang ketiga, keharusan yang ketiga adalah Nabi SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan para sahabatnya dan salaful ummah seluruhnya wa immatuha dan siapa yang datang setelahnya sampai saat ini kanu qasirina muqassirina fi ma'rifatin wa tabini ma yajibu lillahi ta'ala min as-sifati wa imtani 'alaihi wa yajuz. Iya. Berarti mereka ini kurang atau mereka tahu tapi tidak menjelaskan. Iya. Tidak menjelaskan kebenaran. Jadi kanu qasirin yaitu mereka bodoh, jahil, atau muqassirin tahu tapi tidak menyampaikan. Ini keharusan. Ini sudah berlalu kan? Iya. Pada apa? Fi ma'rifatin wa tabyini, pada pengetahuan dan penjelasan apa yang menjadi wajib untuk Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya, seperti sifat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang wajib. Apa wajib di sini? Ma la yatasawwaru fil 'uquli adamuhu. Itu yang wajib. Misalnya Allah memiliki sifat ilmu, ilmunya luar, mengetahui segala sesuatu yang telah berlalu, yang akan datang, yang terjadi dan seterusnya. Allah mendengar, mencakup semua sesuatu yang terdengar. Allah melihat. Ini yang wajib. Sesuatu yang tidak bisa tergambarkan dalam pikiran kita akan tidak adanya ini. Au yamtani alaihi, atau perkara yang terlarang untuk Allah, sesuatu yang tidak bisa tergambar dalam pikiran akan adanya ini. Allah tidur, Allah mati, Allah ngantuk, ini dia. Atau yajuz, perkara yang boleh dari sifat fi'liyahnya. Allah mencintai, Allah turun, ini boleh. Allah bicara, Allah ghadab. Iya. Jadi mereka kalau kita ambil benar dari ucapan Mu'attilah akan menjadikan sahabat, para nabi dan sahabat dan siapa yang datang setelah iman itu seperti ini, akan bodoh atau dia tidak menyembunyikan dari dia menyembunyikan al-haq ini pada berkaitan dengan masalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yang terlarang atau yang boleh. Kenapa? Idlam yarid anhum, tidak datang dari mereka satu huruf pun fi madhahaba ilaihi tadil. Tidak ada. Tidak ada. Fi sifatillah ta'ala, pada sifatnya, wa sammauhu ta'wilan, dan mereka menamakan apa? Ta'wil. Mereka menamakan ta'wil. Tidak ada. Bila ini turun, yang turun adalah ini. Tidak. Dan kalau mereka mendengar sabda Nabi SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, langsung Allah turun. Langsung tertambah, keimanannya bertambah. Karena bertambah keyakinannya Allah SWT yang maha mampu dengan segala sesuatu yang dia kehendaki. Dia mau turun, dia mau naik. Jangan turun, bahaya. Karena begini. Langsung dia ukur pakai otaknya. Langsung dia ukur pakai otaknya. Tidak mau langsung menyandarkan hal tersebut kepada zat Allah yang agung. Dia menyandarkan, tapi bagaimana dia mensucikan? Tapi bentuk mensucikan apa? Dia tolak atau dia takwil. Karena ada tasbih. Makanya di bait syairnya mereka ini saya sudah dapat.
kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid ya warum tanziha. Itu begitu. Jadi setiap nas yang ada mutasyabih, mutasyabih sisi mereka. Iya, mutasyabih bagaimana dulu? Tidak ada mutasyabih dalam Quran. Iya, tidak ada satupun dalam Quran pasti ada yang tidak ada yang tidak paham, pasti ada yang paham. Tapi kalau anggapannya dia, ya sudah, mutasyabih. Antum tidak mau tanya para ulama, tidak mau lihat para salaf bagaimana, langsung anggap mutasyabih. Maka ini jalannya apa? Awilhu, ta'wil. Atau fawid, serahkan pada Allah. Tapi apa? Warum tanziha, niatkan ini mensucikan Allah. Iya, niatkan ini untuk mensucikan Allah. Seperti itu. Iya, karena tidak bisa tolak, tidak bisa ditolak. Kenapa Al-Quran? Kufur kita. Jadi sudah. Ta'wil. Iya, baru fawid. Iya. Apa namanya? Serahkan sama Allah SWT. Iya. Ini mufawwid ya. Seakan-akan kalau begitu berarti Nabi SAW tidak tahu. Tidak tahu. Para sahabat tidak tahu. Iya. Dan dikenal kalau para sahabat tidak tahu sesuatu, apa yang dilakukan? Bertanya. Sekarang mana para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW? Kalau memang ini perkara yang membingungkan mereka, pasti bertanya. Mana? Iya. Kan? Karena dia sudah tahu ini yang diinginkan. Allah bersifat seperti ini. Kaifiatnya ini taufik, tidak ada yang tahu. Karena yang sampai kepada kita cuma nama dan maknanya, lafaz dan makna. Pun kaifiatnya tidak tahu. Seperti itu. Kata beliau, wahina idin, dan ketika ini imma yakuna Nabi SAW Nabi SAW wa khulafa'ur rasyidun salaful ummah, imma ini qasirin di jahlihim, mereka kurang karena kejahilan mereka, bidzalik wa ajizin an ma'rifatihi, dan ketidakmampuan mereka untuk mengetahui dari tersebut, atau muqassirin, iya, karena tidak menjelaskan kepada mereka, pada ummah. Dia paham tapi tidak bisa menjelaskan kepada ummah. Dan dua hal ini adalah hal yang batil, tidak mungkin. Iya. Banyaknya itu hadis ketika Nabi SAW katakan begini dan begini, langsung bagaimana ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan ini? Tanya. Tapi kalau jelas. Mujahid Ibn Jabir, ya, sahabat, murid dari Ibn Abbas, membaca Al-Quran 30 kali kepada Abdullah bin Abbas. Setiap ada 3 kali. 3 kali. Ada pelajaran usul tafsir. Iya, kalau yang saya lihat di Syiar Al-Nura itu salasina marrah. Iya, coba cek lagi ya. Iya. Yang jelas Mujahid bin Jabir ini, Abul Hajjaj, dia membaca Al-Quran kepada 3 kali atau 30 kali. Iya. Itulah. Tapi intinya setiap sesuatu kalau ada yang tidak dipahami bertanya, dan tidak ada pertanyaannya tentang apa? Bagaimana ilmu Allah ini? Bagaimana tangan Allah? Masa Allah bertangan? Tidak ada. Kenapa tidak bertanya? Karena apa? Paham. Langsung menyandarkan tangan kepada zat Allah yang mulia, maka tangan itu sesuai dengan zat yang mulia juga. Sudah. Tidak digampangkan lagi. Oh, berarti begini. Ya, kalau tak mau dipakai, sudah. Tidak ada berhentinya. Karena otak sudah ada hawa nafsu, ada syaitan lagi, sudah. Selesai. Ini yang ketiga, keempat. Kita ambil apa saja bisa kita ambil. Iya. رابعا أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع بل هو زبدة الرسالات وإنما المرجع تلك العقول مضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيل التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تكبيرا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. Iya. Yang keempat, keharusannya ini keharusan seperti ini harusnya menjadikan kita lebih terang ya dalam mengetahui kebatilan dari mazhab al-ta'til ini. Kata beliau yang keempat, bahwasanya ucapan Allah dan Rasulnya ini bukan lagi menjadi rujukan untuk manusia pada apa yang mereka yakini tentang rohnya dan sembahannya. Bukan lagi.
Jadi sifati. Iya. Sifati dengan akalmu bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini kurang ajar namanya. Iya, kurang ajar. Itu pertanyaannya, apa kau lebih tahu daripada Allah? Iya. Tentang dirinya, kenapa kau tolak? Atau kenapa kau takwil? Iya. Alladzi ma'rifatuhum bihi min ahammi ma ja'at bihi syar'i, yang dimana pengetahuan dari hal tersebut itu yang paling penting dari apa yang datang dengannya syariat tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa zubdatur risalah, bahkan ini pokok dari pengutusan nabi dan rasul. Wa innamal marji, dan tidak menjadikan marji, kalau mentaktil berarti marjinya adalah akal, yang dimana ini guncang, saling tabrakan, bertolak belakang. Wa ma khalafaha, dan apa yang saling menyelisih satu sama lain. Kadang dia mengeluarkan istimbat seperti ini, di sini lain, di sini lain. Iya, seperti itu. Bahkan di antara mereka juga ada yang saling bantah-membantah. Iya. Di antara al-Asy'ariyah misalnya tafsirkan turun ini malaikat, satunya bilang tidak, perintahnya tidak, rahmatnya. Iya, masing-masing. Iya. Kemudian kata beliau, fasabiluhu takdzib. Ini awalnya. Dia harus ingkari dulu, karena ini bentuk pensucian untuk Allah. Iya. Wa in wajadu ila dzalika sabil, kalau dia dapat itu jalan ke sana untuk mendustakan, iya, kita dustakan. Au tahrif, atau dia mentahrifnya. Kalau tidak bisa mentahrif. Ini. Ya. Alladzi yasumunahu ta'wilan. Ini dia ganti namanya ta'wil, ya. Ya, taghyir al-asma. Iya. Taghyir al-asma apa namanya? La yastalzimu taghyir, atau iya, taghyir al-asma itu tidak akan merubah hakikat. La yughayyiru al-haqaiq. Qala in yatamakkanu min takdzibi, kalau tidak mampu untuk mentakdzibnya. Iya, jadi mereka akalnya mereka, bagaimana al-Asy'ariyah itu menetapkan sifat 9 atau 7 sifat kepada Allah itu dengan akalnya. Iya. Dia lihat sesuatu yang ada, berarti Allah memiliki kemampuan akan pengadaan dari makhluk ini. Allah punya kudrah. Kemudian dilihat lagi, sebagian dari sebagian lain ini memiliki kekhususan, berarti Allah punya iradah. Kemudian dia lihat bagaimana susunannya ini, ada hukum-hukum di dalamnya, berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang lain dari ilmunya. Iya. Dia atur begini, dia tahu ini hukumnya ini. Kemudian katakan, berarti kalau dia punya kudrah, punya iradah, kemudian dia berilmu, berarti ini tidak terjadi kecuali karena dia memiliki sifat apa? Haya. Lihat, sudah berapa? 4. Dan kesempurnaan hidup untuk roh yang harus dimiliki, dia harus bicara, dia mendengar, dan dia melihat. Berapa? 7. Begitu caranya. Iya. Jadi dia lihat, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan ini punya sifat kudrah. Iya. Dilihat lagi susunan, ini pendek, ini hitam, ini beda-beda. Berarti ketika menciptakan punya iradah. Dan dia lihat ahkam di sini. Iya, susunan punya ilmu dia. Dia tahu ini penciptaannya kapan, ini dan seterusnya. Iya. Kalau begitu modelnya berarti ini tidak dimiliki kecuali dia yang maha hidup. Kalau sudah hidup, ya, padahal kalau dia tetapkan sifat hidup, kemudian dia ambil iltizam dari sifat hidup, itu sebenarnya pada hakikatnya mengambil semua sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa cuma kalam, apalagi as-sam', kemudian al-basar? Iya. Ini akal ya. Padahal kalau ikan akal, kehidupan seorang kalau yang memiliki kehidupan yang sempurna, ya bukan hanya dia katakan berilmu, dia yang maha cukup. Iya. Iya kan? Dia yang tidak memiliki kekurangan apapun, dia dan segala sesuatu yang tetap pada
istisam dari nama Allah SWT Al-Hayy. Seperti itu. Jadi ini jalan mereka ketika mengambil akal menjadi rujukannya, menciptakan atau menetapkan apa yang mereka inginkan dari akal mereka. Nah, ini baik. أحسن الله إليكم. خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله رسوله صلى الله عليه وسلم من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في سياق ما يدل عليه. Baik, ini terakhir dari lawazimnya, kemudian masuk bentuk sedikit bantahan untuk mereka tak kala menetapkan sifat dengan akal. Kata beliau yang kelima, mengharuskan dari ta'til itu bolehnya menafikan apa yang Allah tetapkan. Iya, kalau keharusan bahwasanya ahlu ta'til itu yang benar, berarti boleh menafikan sifat yang Allah tetapkan. Maka dikatakan pada ucapan Allah, wajah Rabbuk, Allah datang, dikatakan Allah tidak datang. Ucapan Allah, ucapan Rasulullah SAW, yanzilu Rabbuna, itu Allah tidak turun. Kenapa? Karena penyandaran datang dan turun pada Allah itu majaz saja, bukan hakikat. Iya, sekedar ucapan saja. Hakikatnya itu tidak ada. Allah tidak turun, Allah tidak datang. Kata beliau, dan ini majaz sisi mereka, dan yang alamat yang paling nampak tentang majaz di sisi orang-orang yang berbicara tentang hal tersebut adalah benarnya penafian itu. Benarnya penafian. Jadi kalau misalnya boleh majaz, berarti boleh menafikan. Iya, adanya majaz berarti boleh menafikan. Kalau dikatakan Allah tidak turun atau Allah turun, kalau dikatakan adanya majaz, boleh majaz pada nama dan sifat seperti ini, berarti bisa kita katakan Allah tidak turun. Iya. Jadi alamat yang paling nampak untuk orang yang berbicara tentang majaz itu bolehnya atau benarnya menafikan sesuatu. Kemudian penafian ini kata beliau, dan nafi itu apa yang Allah tetapkan itu dari kebatilan paling batil. Jadi tidak cocok. Ya kan? Tidak cocok. Kita benarkan madzhab dari at-ta'til. Iya. Wala yumkinu, dan tidak mungkin infikakuhu anhu, terlepas darinya, dari makna yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala dengan hakikat Allah yang turun, dengan takwilnya kepada perintahnya. Iya, tidak bisa. Karena lafadznya jelas, yanzilu Rabbuna, bukan yanzilu amru Rabbina. Iya. Makanya dikatakan apakah tidak boleh mentakwil? Boleh mentakwil. Iya. Artinya mentafsir, tapi datang dulu dalilnya yang menjelaskan hal tersebut. Karena kita bicara tentang sifat Allah, itu harus dengan dalil. Iya, harus dengan dalil. Kata beliau, li'annahu laisa fi siyaqi ma yadullu alaihi. Karena kedua, kalau kita katakan yanzilu Rabbuna itu perkaranya, perintahnya, tidak ada juga siyak yang menunjukkan hal tersebut. Mana? Iya. Mana siyak? Jadi memang harus diputus. Iya, ketika berbicara tentang sifat harus diputus dari mempermisalkan atau menggabungkan dari akal kita untuk memaknai hal tersebut. Karena tidak masuk memang. Ya, jadi semuanya berbicara tentang keimanan. Baik, lanjut saja. Ya, sesuai kesepakatan sampai azan toh? Ya? Iya, terus. Sallallahu alaihi ثم إن من أهل التفضيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشاعرة والماتريدية أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. Iya. Kemudian dari ahlul ta'til ini ada yang dia menggunakan kaidahnya semuanya pada permasalahan sifat. Iya, ada yang menerapkan kaidahnya yaitu dengan apa?
akal mereka itu pada seluruh sifat atau pada sebagian, pada nama tapi tidak pada sifat. Iya. Atau nama dan sifat seluruhnya. Bagaimana digunakan akal pada hal tersebut, mau sifat, mau nama dan sifat atau sebagiannya. Seperti itu. Itu diantara ahli ta'til, ada yang seperti itu. Ya, seperti Jahmiyah itu pada nama dan sifat. Seperti Mu'tazilah pada nama saja, apa sifat saja tidak nama. Iya. Kata beliau wa minhum dan diantara mereka ada yang ketika menggunakan akalnya itu saling bertentangan pada sebagian sifat, tidak pada sebagiannya. Misalnya ini cocok, iya, kalau ini tidak. Apa yang digunakan untuk menetapkan sifat itu bertentangan dengan sifat yang dia nafikan. Paham maksudnya? Ketika dia tetapkan seperti yang saya sebutkan tadi, ketika dia tetapkan sifat haya, maka dengan keharusan dari orang sesuatu yang hidup itu dengan kesempurnaan hidupnya Allah sempurna, maka dia tetapkan apa? Kalam, apa lagi? Sami' atau sama dengan al-basar. Cuma ini saja. Bagaimana dengan sifat yang lain yang mengharuskan dari sifat kesempurnaan hidup? Seperti sifat ghina. Kenapa dia tetapkan? Sifat rahmah. Iya kan? Seperti itu. Kata beliau kal Asy'ariyah, seperti dan Maturidiyah. Seperti Asy'ari dan Maturidiyah. Iya, pengikut dari Abul Mansur Al-Maturidi. Muhammad bin Muhammad. Itu namanya. Asbatu ma asbatuhu bihujjati annal aqla yadullu alaihi. Menetapkan apa yang mereka tetapkan dengan hujjah akal cocok. Bisa menetapkan. Atau menafikan apa yang mereka nafikan dengan hujjah akal tidak mencocokinya. Aula yadullu alaihi, atau tidak ditunjukkan oleh akal. Jadi mereka marjinya adalah akal. Kalau cocok dengan akal, walaupun dalil menyelisihi, sudah. Bedanya dengan Ahlussunnah wal Jamaah, dia mendahulukan akal, kemudian apa? Nakal, kemudian akal. Kalau akal tidak mencocoki nakal, maka sudah. Kita imani. Ya kan? Tapi kalau mereka tidak, akal dulu baru nakal. Kalau nakal tidak mencocoki akal, sudah. Iya, tidak ada berarti. Kemudian kita sedikit memberi pertanyaan untuk mereka dari menunjukkan bagaimana tanakutnya mereka, ya, dari sisi penetapan sifat. Iya. Nah, kita baca sedikit. Sallallahu alaihi wa sallam nafyukum lima nafaitumuhu bi hujjatin anal aqla la yadullu alaihi yumkin itsbatuhu bi tariqil aqli alladhi athbattum bihi ma athbattumuhu kama huwa thabitun bid dalil as-sam'. Iya, maka kita katakan dulu, kalian menafikan apa yang kalian nafikan dengan hujjah bahwasanya akal tidak menunjukkan hal-hal tersebut, tidak mencocoki akal. Itu yang kalian nafikan mungkin ditetapkan dengan jalan yang lain. Iya. Sebagaimana ditetapkan oleh dalil. Maksudnya, kalau akalmu tidak mencocoki nakal, bukan berarti harus dinafikan. Ya? Bukan berarti harus dinafikan, tapi kadang tidak mencocoki nakal, ada akal, tapi ada dalil memang yang mengharuskan kita tetapkan hal tersebut. Ini maksudnya. Ya kan? Jadi mungkin penetapannya dengan jalan akal alladzi asbattum bihi ma asbatumu kama huwa sabitun bidalil as-sam'. Iya. Maksudnya kalau juga misalnya kalian tetapkan dengan akal bahwasanya misalnya nanti sifat iroda. Ya kan? Dia tetapkan karena dia lihat begini. Dengan keharusan yang lain. Iya. Kemudian sifat yang kalian nafikan dari sifat itu juga bisa ditetapkan dengan akal, tapi kalian tidak mau. Iya. Yang kedua, sifat yang kalian tetapkan dengan akal itu juga bisa kita nafikan, bisa dinafikan dengan akal sebagaimana kalian menafikan sifat yang kalian nafikan dengan akal. Bisa. Ini nafi akal nafi. Paham tuh? Kalian menetapkan taruh misalnya, ini secara gamblang kemudian kita baca. Antum tetapkan sifat irodah. Ya kan? Karena antum lihat bagaimana mereka lihat susunan, ya. Itu
bisa kita nafikan dengan akal. Iya. Sebagaimana kalian menafikan sifat rahmah dengan akal. Kalian tidak mau menetapkan sifat rahmah, kenapa? Karena mengharuskan kalau ada rahmah berarti ada kelunakan. Ada kelemahan pada kelunakan kepada yang merahmati dan kelemahan terhadap orang yang dirahmati. Kalian tidak mau menetapkan sifat rahmah. Ya kan? Berarti tidak ada rahmah. Kenapa? Karena bisa seperti ini. Sifat iroda yang kalian tetapkan itu ada keharusannya. Kalau antum tetapkan sifat iroda, berarti ada rasa kecondongan orang yang memiliki iroda kepada yang diinginkan itu. Dan itu juga tidak mungkin Allah bersifat dengan itu. Kenapa Allah tetapkan? Ya kan? Kemudian kedua, kalian menafikan sifat rahmah yang kalian bahwasanya ini dinafikan oleh akal. Dalil akal yang menunjukkan sifat rahmah itu lebih luas penetapannya dibandingkan dalil akal yang menunjukkan tentang sifat iroda. Sifat rahmah, antum lihat pada diri antum. Bagaimana Allah merahmati kita? Bumi menggantikan siang dan malam. Itu rahmat, diturunkan hujan. Ada angin. Iya. Kita diberi rahmat, kita diberi umur yang panjang. Bagaimana susunan kita? Bahkan pada diri kita sendiri itu belum antum lihat orang lain. Bagaimana rahmat Allah berikan pada kita? Tapi kenapa tidak mau tetapkan? Iya. Jadi kalau pakai akal seperti itu, iya, guncang, bingung dia, begini, ini, akhirnya apa ya? Sudah tidak ada, ya kan? Begitu. Akhirnya makanya itu yang dipakai Mu'tazilah dan Jahmiyah untuk membantah Asy'ariyah. Bagaimana bisa kau tetapkan itu baru satu kau tidak tetapkan? Mending kayak saya, tidak sama sekali. Begitu. Iya. Makanya disebutkan nanti bagaimana caranya Asy'ariyah membantah Mu'tazilah dan Jahmiyah? Ikuti Ahlussunnah, pakai Al-Qur'an. Mereka tidak bisa itu. Kalau pakai akal, mereka justru lebih masuk akal. Iya. Dibanding kalian. Makanya mereka tidak bisa berkutik. Tidak bisa dipakai berhujjah. Iya. Kecuali mereka ambil dari mazhab Ahlussunnah kemudian dia bantah Mu'tazilah dan Jahmiyah. Akan datang nanti bagaimana mereka diborongi sama Mu'tazilah dan Jahmiyah. Iya. Karena tanakutnya mereka dalam menetapkan sifat. Itu yang pembahasannya nanti insyaallah mungkin kita baca nanti. Baik, saya lihat dulu kalau kan di mana sampainya ini. Kayaknya berkaitan terus. Syubhatnya ini misalnya dari sampai dan ini mungkin tak jam berapa San? Lewat 5. Belum mudah semua tuh? Nanti gara-gara saya terlambat antum dikeslot dari sini. Iya, insyaallah nanti kita lanjutkan saja karena terpotong ya. Terpotong nanti malah bingung kalian. Nanti kita lanjutkan insyaallah hari Selasa ya. Insyaallah ketemu berikutnya. Baik, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.